Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Apa kabar? Kiranya selalu dalam penyertaan Tuhan. Baik, kita akan dengar-dengaran firman Tuhan dan sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk hari yang baru yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami tahu dan kami yakin bahwa Tuhan selalu beserta dengan kami. Untuk itu Tuhan, kami mau dengar firman-Mu, biarlah firman-Mu itu menjadi pelita dan jalan buat perjalanan kehidupan kami di hari ini hingga nanti malam. Berbicara Engkau Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Jika ada rekan-rekan kami mengalami kelemahan fisik karena sakit penyakit, Tuhan yang sembuhkan. Jika dalam pergumulan kehidupan, masalah ekonomi, atau masalah hubungan keluarga, orang tua anak, atau apapun itu Tuhan, Tuhan yang memberikan pemulihan buat hubungan itu Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan doa dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Amin. Dikalahkan atau mengalahkan? Dikalahkan atau mengalahkan? Landasan firman Tuhan diambil dari 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai 5. 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai 5. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada Dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai 5. Kenny Yesterday, 35 tahun, adalah seorang yang hanya memiliki setengah potong badan. Dia hanya memiliki bagian atas tubuh sampai pada pinggang. Bila melihat keadaannya, maka kita akan terkagum-kagum bagaimana dia dapat bertahan hidup dan mandiri. Pada kenyataannya, Kenny dapat melakukan segala aktivitasnya tanpa bantuan orang lain. Pergi ke mall, naik ke ranjang, mengambil gelas di tempat cuci piring, naik turun mobil, menggunakan vacuum cleaner, dan lain sebagainya. Apakah kunci dari suksesnya Kenny sebagai orang yang memiliki kondisi yang sangat mengenaskan ini? Karena dia tidak menyerah pada keadaan. Dia tidak menyerah pada keadaan. Dia tidak menjadi korban dari kondisi yang dia hadapi. Dia tidak ingin dikasihani karena keadaannya. Sikap yang demikian membuat dia menemukan kekuatan yang ada di dalam dirinya, yaitu pada kedua tangannya. Ia menggunakan kedua tangannya untuk segala kegiatannya dan menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita? Apakah kita telah menjadi korban dari keadaan sulit yang kita alami? Mengutip dari Charles Stanley dalam prinsip hidupnya yang ke-18 mengatakan, sebagai anak Tuhan yang maha tinggi, kita tidak akan pernah menjadi korban dari situasi dan keadaan kita. Tetapi kenyataannya Bapak Ibu, banyak sekali orang percaya, orang yang mengaku beriman, dikalahkan oleh segala situasi dan keadaan sulit yang dia alami. Kita hanya duduk mengasihani diri sendiri dan tenggelam dalam masalah kita. Bila kita menghadapi keadaan sulit dengan cara demikian, maka tidak bisa dipungkiri hanya menghitung waktu kita akan semakin terpuruk dan menjadi korban dari keadaan tersebut. Berapa banyak pemuda atau pemudi Kristen yang terpuruk pada pergaulan yang rusak? Rumah tangga Kristen yang mengalami perpecahan, orang-orang percaya yang meninggalkan Tuhan hanya karena menjadi korban dari situasi sulit yang dia alami. Bapak Ibu, Kenny tidak berfokus pada setengah badannya yang hilang, tetapi pada apa yang dia miliki dan mencari kekuatan yang terpendam di dalamnya. Demikian pula dengan kita. Arahkan perhatian bukan pada keadaan atau masalah, tetapi pada kekuatan yang ada di dalam Dia dan firman-Nya.
Bila kita belajar hidup menggunakan mata iman, maka kita sebenarnya mengizinkan Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan yang akan membawa kita melalui menerobos situasi sulit sehingga kita bisa menikmati kuasa Tuhan. Jika ingin menikmati kuasa berjalan di atas air, kita harus keluar dari perahu. Berdirilah pada posisi di antara Laut Merah dan pusatkan firman untuk bisa melihat bagaimana Tuhan membelah Laut Merah. Masukilah ke keringan tanah Musa dan Meriba untuk mengalami gunung batu yang memancarkan air. Ingatlah, melalui keadaan yang sulitlah kita meraih kekuatan dan membuktikan kesetiaan dan penyertaan Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita, selalu ada maksud Tuhan di dalamnya. Mungkin kita tidak dapat mengerti sekarang, namun waktu akan mengajar kita nilai berharga dari pergumulan yang kita hadapi. Jadi, berbesarlah. Berbesarlah hati di tengah persoalan hidup Anda. Karena Dia ada di sana. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat situasi yang ku hadapi saat ini. Aku percaya kuasa-Mu melingkupiku sehingga aku menang menghadapi segala keadaan sulit ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku berdoa. Amin. Sesulit apapun tetap dapat dikalahkan oleh iman yang ada di dalam diri kita. Selamat pagi. Selamat menjadi pemenang. Tuhan Yesus memberkati. Amin.